Cuman satu hajatnya beliau. Ini sekelas beliau ya, sekelas orang soleh, sekelas pemimpinnya para wali ya, Abdul Haddad yang punya Ratibul Haddad, yang karangannya banyak, buku-bukunya banyak. Hajatnya beliau cuma apa? Pas ditanya sama muridnya, memang hajat antum apa dulu? Ya, sampai minta sama Allah satu hajat aja, nggak usah banyak-banyak katanya. Dikatakan oleh beliau husnul khatimah. Ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نويت ما نوى به السلف الصالح. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. Di sini ada keterangan tentang telaganya Nabi Muhammad SAW. Jadi kelak ya, termasuk dari keimanan kita, termasuk dari rukun iman kita itu beriman kepada setelah kematian ya. Rukun iman kan ada 6 ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang kelima ini adalah kita beriman kepada hari kiamat. Pertama kan kita beriman kepada Allah ya, beriman kepada antu'mina billahi wa malaikatihi ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi ya, billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman juga kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, kita beriman kepada Allah artinya kita meyakini sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah ya. Kemudian yang kedua kepada malaikatnya, minabillahi wa malaikatihi ya, malaikat-malaikatnya Allah ya, yang wajib kita hafal itu ada 10 ya. Ulangin lagi nih pelajaran PAUD ya, pelajaran PAUD. Malaikat-malaikatnya Allah ada berapa malaikat-malaikatnya Allah? Ada 10 ya. Apa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ntar kalau anaknya nanya kan jadi bisa ada. Jibril menyampaikan wahyu ya, Mikail membagikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, ntar trompet ya kalau pas lagi mau hari kiamat tuh. Terus Jibril, Mikail, Israfil, Israel
malaikat apa? Cabut nyawa. Hah? Israel. Malaikat Israel cabut nyawa. Ini ada cerita yang unik dari malaikat Israel. Jadi setelah dicabut semua nyawa, kan semuanya bakalan mati ya. Masih wallah yamut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selain Allah semuanya bakalan mati. Semuanya bakalan meninggal. Setiap yang bernapas, yang bernyawa itu bakalan mati. Kecuali Allah. Malaikat begitu juga. Ya. Jadi ini setelah dicabut semua semua makhluknya Allah, giliran malaikat Israel terakhir ya. Ya. Terakhir buat nyabut nyawa. Nyabut sendiri nyawanya. Enggak ada yang nyabut. Nyawanya. Tapi subhanallah kata malaikat Israel pas lagi nyabut nyawanya sendiri berasa sakit. Iya. Kata beliau, kalau seandainya aja anda tahu nih rasa sakit itu, rasa sakit dicabut nyawa, aneh bakalan pelan-pelan ya nyabut orang mukmin. Jadi dicabut nyawa emang sakit, cuman gak kelihatan ya. Kita ngelihatnya blek aja gitu. Padahal yang ngerasain itu orang yang meninggal. Mudah-mudahan Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya mudah-mudahan Allah gampangin kita ketika dalam keadaan sakaratul maut. Ini malaikat Israel. Kalau udah datang malaikat Israel udah gak bisa ditakhir lagi itu. Ya, makanya kita siap-siap ya, siap-siap. Mudah-mudahan sebelum beliau datang dosa-dosa kita udah diampunin, ya urusan-urusan kita udah diselesain, udah nggak ada lagi urusan sama manusia, ya urusan kayak ada benci, ada orang, mudah-mudahan diampunin semua deh ya. Sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan suci, mudah-mudahan nanti kita kembali juga dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kan kita enak kalau balik lagi dalam keadaan suci juga. Ya. Kan semuanya ini adalah titipan dari Allah. Jasad kita ini adalah titipan. Allah titipin sama kita dalam keadaan suci nih. Jangan dikotorin. Pas balik lagi katanya kayak kita nitip baju. Baju putih, bening, bersih, dititipin sama orang. Waktunya pas balik lagi bajunya kotor. Apalagi pakai kan enggak. Kita pas lagi nitipinnya kan enggak enak tuh ya. Makanya itu yang paling ditakutkan oleh orang-orang soleh, Habib Abdullah Haddad dalam qasidahnya itu terakhir beliau bilang hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Kalau kita kan kalau hajat ya hajat dunia ada ya. Ya Allah hajatannya banyak tuh, hajat dunia ada udah pasti dah tuh kalau gitu tuh. Ya Allah anda lagi punya hajat nih, banyak hajatannya udah pasti dunia dah kalau kita dah. Tapi kalau orang soleh Abdullah Haddad kita tahu qasidahnya beliau tuh hajatan fi nafsi ya Rabb. Ya Allah ada satu hajat aja dalam diri Anda. Faqdiha ya khairal qadi. Maka kabulkanlah hajat itu wahai yang maha mengabulkan. Tahu apa hajatnya Habibullah Haddad? Enggak kayak kita hajatnya. Cuman satu hajatnya beliau. Ini sekelas beliau ya, sekelas orang soleh, sekelas pemimpinnya para wali ya, Habibullah Haddad yang punya Ratibul Haddad, yang karangannya banyak, buku-bukunya banyak. Hajatnya beliau cuma apa? Pas ditanya sama muridnya, memang hajat antum apa, Bib? Ya, sampai minta sama Allah satu hajat aja, nggak usah banyak-banyak katanya. Dikatakan oleh beliau husnul khatimah. Ya, saya minta kepada Allah udah husnul khatimah aja. Pas meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang dilihat nanti di akhirnya. Ya, innamal umur bi khawatimiha. Perkara-perkara kita itu tergantung di akhirnya. Kehidupannya baik, awal-awalnya baik, nggak taunya akhirnya jelek. Nasallallahu alaihi. Makanya paling ditakutkan tuh sama orang-orang soleh.
nggak ada hajat yang lain kecuali husnul khotimah. Artinya apa? Pas ketika kita mau dicabut nyawa, tadi tuh urusan kita sama orang-orang selesai. Ya, kita udah maafin orang juga udah maafin kita. Ya, dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Ya kan? Ketika dalam keadaan seperti itu, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini yang diminta sama orang-orang saleh. Makanya kita pelan-pelan kita ngikutin juga. Ya tahu dah kita hajat kita banyak dah. Hajat dunia kita banyak, tapi jangan lupa sisipin juga hajat akhirat. Ya Allah, minta husnul khotimah. Ya. Nah, ini balik lagi tadi para malaikat Israel, kemudian Munkar Nakir. Ya, malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini yang nanya nanti di alam kubur. Nah, kita harus beriman juga tuh. Termasuk dari keimanan kita adalah beriman kepada malaikat Munkar Nakir yang nanti bakalan nanya kita di alam kubur. Ya, antar malaikat. Makanya pas lagi, kalau kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pas lagi orang udah meninggal ada namanya talqin. Ya. Idza ja'aka malakan fala yujzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillah. Ya, kalau di talqin itu ada, kalau seandainya nanti datang dua malaikat, jangan takut, jangan khawatir. Ya, jangan mengejutkan kamu, maka itu adalah makhluk dari makhluknya Allah. Malaikat Munkar Nakir datang sama kita sendirian, bayangin ya, di sendiri ada dua makhluk. Dan ketika masuk kuburan bukan cuma ruh aja, jasadnya juga. Ya, nah ditanya tuh, makanya ketika orang udah meninggal masuk dalam kubur, berapa langkah, berapa saat itu ruhnya dibalikin lagi, tapi alamnya udah beda. Ya, birruh wal jasad katakan. Dia bakalan menjawab pertanyaan Munkar Nakir ini dengan ruh dan jasad. Jasad kita semuanya pada ngomong, yang nggak bisa ngomong cuma mulut doang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutnya nggak bisa ngomong. Nah, pas ditanya sama malaikat Munkar Nakir, nanya apa, yang jawab anggota tubuh kita semua. Siapa Tuhan kita? Tanya kita. Ya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa? Maka dikatakan nanti datang seseorang. Ya, malaikatnya nanya, kamu kenal gak man hadzal rajul, ma ilmuka bi hadzal rajul? Apa yang kau ketahui dengan orang ini? Kalau kita cinta sama Rasulullah, kalau kita kenal sama Rasulullah, pas ketika datang itu kita kenal, ini dia orang yang selama ini saya kangenin. Ya, ini dia orang yang selama ini saya rinduin. Ini orang yang selama ini saya cintain. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau udah begitu selamat kita. Kita kenal aja sama Nabi Muhammad, udah selamat. Oh, ente kenal sama Nabi Muhammad, udah selesai. Tinggal ditanya lagi sama malaikat. Nah, makanya pentingnya kita di dunia ini ngenalin diri kepada Nabi Muhammad. Sodorin terus diri kita. Gak apa-apa dah, mungkin kita gak dikenal sama yang lain. Ya. Orang lain anggap kita mau apa, kita terserah dah. Ya, nggak ada, misalkan kita nggak dihargain sama orang, kita nggak dikenal sama orang, nggak perlu. Yang kita perlu, kita nyodorin diri sama Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad kenal. Ya, biar kita juga nanti kenal sama Nabi Muhammad. Jadi udah cukup lah. Kalau Nabi Muhammad kenal, udah enak, selesai. Kita kenal sama Nabi Muhammad, selesai. Tapi sebaliknya, mau kita jadi orang yang terkenal, orang tahu, masya Allah nih orang di sini nih soleh, orang yang gini-gini. Nggak taunya Nabi Muhammad nggak kenal. Ya, kita nggak dikenalin sama Nabi Muhammad, ya udah nggak ada harganya. Ya, yang kita cari adalah cintanya Nabi Muhammad, kenalnya Nabi Muhammad, diakuin kita sebagai umatnya. Nah, ketika datang itu
Udah, malaikat mungkar nakir udah. Oh, dikenal sama Rasulullah udah dah. Beres sudah urusan. Ya. Udah kenal sama Nabi Muhammad selesai. Selamat itu. Makanya nanti di kubur itu ada fitnah kubur, ya. Ada azab kubur. Ada kenikmatan juga di dalam kubur. Makanya kan ada Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarid. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman dari taman-taman surga. Jangan jadikan kuburannya menjadi hufrah. Apa namanya tuh? Lubang dari lubang-lubang neraka. Sallallahu alaihi. Ya, kalau dari kuburannya aja udah jadi lubang neraka, ada. Itu awalnya dari situ tuh. Tapi kalau kuburannya adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga, wah, entar setelahnya bakalan mulia dia, ya, bakalan nikmat hidupnya. Nah, makanya penentuan tuh ketika ada di dalam kubur. Makanya kan ada perkataan tuh, kita sering sibuk dengan apa namanya, gimana mikirin hidup enak sampai lupa mikirin gimana caranya mati enak. Ya, pernah gak kita mikir gitu? Gimana ya caranya mati aneh biar enak nih? Anda dalam keadaan husnul khotimah di dalam kuburan Anda. Dan juga di dalam kuburan tuh nanti ada orang yang tadinya, ini keistimewaannya umat Nabi Muhammad juga, tadinya orang masuk dalam kubur dalam keadaan di banyak dosa, tapi ketika dibangkitkan oleh Allah, dosa-dosanya udah diampuni. Ada lagi itu. Ya. Nah, ini bagi kita yang punya orang tua, punya saudara-saudara, ya, jangan lupa tuh, punya anak-anak, punya istri mungkin yang udah meninggal, doain. Kenapa? Karena termasuk kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, dikatakan ada umatnya Nabi Muhammad yang ketika masuk kubur dosanya banyak, tapi karena doa-doa dari yang hidup nih, ya, didoain terus, dikirimin Fatihah, dikirimin terus, didoain, diingat yang hidup nih, selama dia hidup ingat sama yang udah meninggal, maka ketika Allah bangkitkan dosa-dosanya udah diampuni. Ya, nah, makanya kita jangan lupa sama saudara-saudara kita, sama orang-orang tua kita yang udah meninggal, terus doain biar nanti ketika dibangkitkan walaupun ada dosa, dibangkitkan dalam keadaan diampunin dosanya oleh Allah. Ya, nah, kita begitu juga nanti kalau kita ingat terus sama orang tua kita, sama saudara-saudara kita ketika meninggal, mudah-mudahan ketika kita meninggal juga diingat sama orang. Ya, ada orang yang doain kita. Nah, ini malaikat mungkar dan malaikat mungkar nakir. Raqib atid. Nah, raqib atid nih yang nyatat amal baik dan amal buruk. Ya, jadi semuanya tuh. Nah, kalau kita beriman sama ini aja deh, malaikat raqib atid, udah dah hidup kita kayak dia, apa namanya? Insyaallah pelan-pelan kita ngomongnya. Hati-hati, karena yang baik dicatat sama malaikat raqib, yang buruk dicatat sama malaikat atid. Ayo tuh milih mana itu. Makanya benar-benar aja kita beriman sama rukun iman nih, hidup. Makanya tuh, apa namanya, kalau orang ngejalanin syariat Islam, insya Allah baik semua dah. Nggak usah diawasi, nggak usah pakai ada pengawas CCTV, nggak usah ada. Udah ada pengawasnya, raqib sama atid. Dimanapun tempat kalau dia ngerasa dia diawasin sama malaikat raqib atid, cukup udah. Nggak ada yang korupsi, nggak ada yang maling, nggak ada yang zina, nggak ada yang maksiat ya, karena dia dicatat sama raqib. Oh, ini mau maksiat nih, catat sama malaikat. Tadi sodorin, ada. Cuman itu dia, kadang keimanan kita kurang. Ya, keimanan kita kurang, jadi seakan-akan nggak ada yang ngawasin kita, malaikatnya nggak ada, ya, karena kita mungkin kurang beriman, kalah sama setan, sama hawa nafsu. Raqib atid. Kemudian Malik sama Ridwan. Malik ini, malaikat Malik penjaga pintu neraka, yang pernah kita katakan tuh malaikat Malik memang diciptakan sama Allah nggak pernah senyum, ya.
karena yang dihadapin orang-orang neraka. Sampai-sampai malaikat maling ketika ketemu sama Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa yang nggak pernah senyum? Kalau orang lain ketemu aneh senyum semuanya, ya senang. Tapi ini satu nggak. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, memang dia diciptain begitu. Memang siapa? Ini malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Malaikat Malik sampai ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya sekali aja ini boleh diciptain sama Allah senyum, mana bakalan senyum sama engkau ya Rasulullah. Ya, kata malaikat Malik nggak pernah senyum karena yang dihadapin orang neraka. Nah, kemudian beda sama malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini penjaga pintu surga, cerah dah. Yang dihadapin orang-orang soleh soalnya. Ya, yang dihadapin orang-orang hamba-hambanya Allah yang luar biasa. Nah. Wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah yang kita wajib imanin ada 4. Ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tapi ketiga ini udah dihapus, diganti dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau ada yang bilang, oh ini ada Injil yang asli, ya, baliknya ke Al-Quran. Ya, ada kitab Zabur, kemudian turun kitab Taurat, kitab Zabur dihapus, diganti dengan kitab Taurat. Turun kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dihapus, diganti dengan Injil. Turun Al-Quran dihapus, diganti dengan Al-Quran. Ya, jadi kitab yang harus kita imanin sekarang adalah kitab Al-Quran. Dan Al-Quran ini termasuk mukjizat. Ya, Al-Quran termasuk mukjizatnya Allah, Nabi Muhammad SAW yang ada sampai sekarang, yang mungkin sekarang jarang kita pegang. Ya, padahal mukjizat. Nabi-nabi terdahulu kan banyak mukjizatnya. Iya, tapi tinggal cerita doang. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal. Ya. Nabi Nuh bisa bikin kapal yang besar. Nabi-nabi yang lain tuh banyak. Nabi Sulaiman ya bisa berbicara sama jin, sama binatang. Ya semuanya tunduk sama Nabi. Tapi itu mukjizat udah tinggal cerita. Ada nih mukjizat yang ada sampai sekarang yang mungkin kita lupain. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang sampai sekarang masih ada. Makanya sekali-sekali dah minimal sehari selembar. Ya minimal sehari 1 halaman. Jangan dilupain. Ya, Al-Quran sehari. Kita cari waktu, misalkan habis sholat apa ya, ambil Quran selembar baca, 1 halaman baca. Ya, jangan bacanya cuma pas lagi Ramadan doang. Mau Ramadan ya tadarus. Jadi baca Qurannya setahun sekali. Nah, ini Al-Quran mukjizat. Ya, kutubihi, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul-rasulnya Allah yang ada 25. Ya, penutup para rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Nah, ini dia pembahasan kita sekarang, beriman kepada hari akhirat. Nah, di antara beriman kepada hari akhirat, kita beriman nanti akan ada haud. Haud itu adalah telaga, ya, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita tentang telaganya Rasulullah. Kata Rasulullah tuh, nanti ya kamu kalau enggak mendapatkan aku, jadi kita dapatin Rasulullah di padang mahsyar, di mizan, ya, di hisab, kemudian di sirat, dan terakhir di telaganya Rasulullah. Ya, kalau kamu nggak mendapatkan aku di mahsyar, saya tunggu, kata Rasulullah, di mizan, di timbangan. Ini Rasulullah orang paling sibuk di antara, di dunia sibuk, di akhirat juga sibuk. Di mizan ketika kita ditimbang amalnya tuh Rasulullah doa, ya Allah beratkan amal timbangan kebaikan umat saya. Ya, di mizan. Ketika dihisab, Rasulullah sampai bilang,
pernah pada suatu saat, pada suatu malam Rasulullah sholat nangis sampai pas pagi-paginya ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, semalam kok engkau sholat begitu luar biasanya sampai nangis luar biasa, apa sih yang kau minta sama Allah? Iya wahai Aisyah, aku ingat nanti umatku di akhirat akan dihisab sama Allah, ya, akan ditanya sama Allah. Kalau ketika dihisab itu amal baik yang ditanya sama Allah, ana senang. Tapi ketika dihisab yang ditanya adalah amal buruk, saya takut. Takut kenapa ya Rasulullah? Kan yang nyaksiin semua umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Saya takut ketika ditanya umatku ada amal buruknya, semua umatnya nyaksiin umat saya pernah ngelakuin satu keburukan, satu kejelekan, satu maksiat, dia malu nanti. Takut malu di hadapan semua umat. Saya minta sama Allah, ya Allah, jangan kau hisab deh umat saya, biar saya aja yang dihisab, saya yang nanggung malu. Ya, Rasulullah, jangankan kita diazab sama Allah, Rasulullah nggak mau kita malu di hadapan yang lain. Ya, kita ngelakuin dosa, kalau sekarang kan mungkin nggak malu, ya. Tapi ntar kalau ditanya sama Allah, terus disaksiin sama orang-orang, nggak taunya nih orang begini nih. So ini nggak taunya banyak maksiatnya, banyak dosanya, kan malu. Ya. Nah ini Rasulullah kagak mau. Jangankan diadab, kita malu aja di hadapan makhluk-makhluk yang lain, umat-umat yang lain, Rasulullah kagak mau. Sampai ya Allah, ada aja deh yang nanggung kemalu, yang nanggung malu, yang nanggung rasa malu umat. Cintanya luar biasa, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dihisab, kemudian di sirat. Ketika kita ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim, itu Rasulullah orang paling sibuk lagi datang. Ya Allah, selamatkan umat Anda, selamatin umat Anda. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya kita lewat, Rasulullah doain. Nah, udah lewat jembatan Shiratal Mustaqim, baru nih kita ada di telaganya Rasulullah. Udah nikmat itu. Kalau udah selamat, ya selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim, udah selamat dah. Sebenarnya sih kita ketika di mahsyar udah diaku sebagai golongan Rasulullah, sebagai umat Rasulullah, selamat lah. Kita ngikut terus, ya ngikut sama Rasulullah. Mau di mizan, mau di hisab, mau di sirat, terus ngikut sama Rasulullah, udah selamat. Nah, terakhir ini dia. Ketika kita ada di telaganya Rasulullah SAW, maka dikatakan yashrabu minhul mu'minuna qabla dukhulil jannah wa ba'da jawazis sirat. Ya. Nanti orang-orang mukmin yashrabu minhul mu'minun, orang-orang mukmin akan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Jadi sebelum masuk surga mampir dulu tuh dari perjalanan yang panjang, ya, di mahsyar panas-panasan, ya, kemudian lewatin lagi fase mizan, ditimbang, dihisab, lewatin udah deg-degan dah semuanya itu ya. Nah, ketika datang ke telaganya Rasulullah, maka orang-orang mukmin ada yang dikatakan dia langsung diminumin sama Rasulullah. Ya, dikasih minum langsung, ya, yang minumin adalah Rasulullah SAW. Aduh, jangan bayangin itu ya, nikmatnya gimana itu. Bareng sama Rasulullah. Kita kalau dikasih minum sama orang soleh aja nikmat ya. Ini nanti minum ya. Iya. Wah, nikmat. Ini yang kasih minum adalah Rasulullah. Kita bisa mandang wajahnya Rasulullah, kita bisa lihat, kita bisa jabat tangan sama Rasulullah SAW. Nah, sebelum masuk surga, wa ba'da jawazis sirat, dan setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sebelum masuk surga, minum dulu. Man syariba minhu, siapa orang yang minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadma' ba'daha abada, maka orang tersebut lam yadma' ba'daha abada. Sekali teguk aja kita minum, maka kita tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ya. Karena kan kita ini panas, minum banyak, tar haus lagi. Ya, minum lagi, tar haus lagi. Tapi ketika kita minum dari telaganya Rasulullah, seteguk aja nggak bakalan berasa haus lama-lamanya.
Masya Allah. Ini telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang minum dari telaganya Rasulullah, dia nggak bakalan merasa haus selama-lamanya. Masya Allah, enak. Nah, dari sini nih Rasulullah pernah bilang, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian menghadapi kehidupan, ya, dari kemaksiatan, dari susahnya hidup, sampai nanti kalian bertemu dengan aku di dalam telaga. Ya, ditunggu kita sama Rasulullah. Memang di dunia tempatnya sabar, tempatnya ujian. Nah, kalau kita lulus ujiannya, hadiahnya nanti bareng-bareng sama Rasulullah minum dari telaganya Rasulullah SAW. Nah, yang minum seteguk nggak bakalan haus lama-lamanya. Arduhu masiratu syahrin. Luasnya, lebarnya telaganya Rasulullah itu perjalanan sebulan. Kita kalau jalan sebulan sampai mana? Nah, itu dia tuh luasnya tuh. Jalan sebulan nggak berhenti sampai mana? Nah, itu luasnya, berarti luas banget. Ya, telaga, tahu telaga ya? Nah, luasnya seperti itu. Ma'uhu asyaddu bayadatan al-laban. Air telaganya Rasulullah itu lebih putih daripada susu. Susu kan putih, ini lebih putih daripada susu. Masyaallah. Wa ahla minal asal. Rasanya lebih manis daripada madu. Masyaallah. Putih, lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Ya Allah. Bayangin, ini luar biasa ya, kalau ada kita sampai situ tenggukin sama Rasulullah. Nah, nggak berasa nih udah jam 5 lewat 29. Terbit jam berapa nih? Udah lewat ya? 28 Pak? Ada pertanyaan dulu deh mungkin deh. Selesai. Jadi ntar pembahasan kita sekarang nih beriman sama hari akhir. Nah, dia ada di hari akhir ini ada haud ya. Jadi kita masuk dalam rukun iman sekarang ya. Pembahasan kita tentang rukun iman. Mungkin ada pertanyaan dulu? Mana Bang Herman? Ayo Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh saya kadang misalkan niat sholat terutama. Iya. Boleh nggak saat diulang? Niat? Kita lupa nih sholat niat. Ini sholat apa ya? Terus boleh nggak itu diulang? Artinya kan ada yang beberapa kali orang takbir. Gitu. Oh iya. Sebelum 3 kali jadi itu lupa apa gitu. Itu boleh nggak diulang? Niatnya. Jadi udah takbir. Ya. Dia. Ini bukan niat apa? Iya. Nah, kalau memang lupa ya, kan syaratnya kita sholat tuh harus pakai niat. Kalau pas lagi, ya Anda tadi niat belum lupa, lupa belum niat, ya berarti memang belum masuk dalam sholat. Ya, kecuali udah yakin, Allahu Akbar, udah yakin niat, baru nggak boleh dibatalin. Ya, karena hukum membatalkan sholat secara nggak ada udzur ya, nggak ada sebab, itu nggak boleh, haram hukumnya. Misalkan kita udah dalam sholat nih, tiba-tiba main lari aja, itu nggak boleh tuh. Makanya kan dalam fikih pas kita salah itu ada niat khuruj minah sholah. Ya, pernah udah diajarin kan ya? Ketika salah itu kita niat dalam hati keluar dari sholat. Udah pernah dengar? Belum? Assalamualaikum. Itu dalam hati termasuk kesunahan ya, sunahan dari dalam sholat lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dalam hatinya niat. Ya Allah, saya niat keluar dari sholat. Sunnah ya. Tapi kalau yang enggak itu udah otomatis assalamualaikum udah keluar dari sholat. Nah, kenapa ada niat khuruj minas sholat? Karena kita nggak boleh pas lagi sholat langsung ngebatalin, nggak boleh ya. Nah, kalau tadi misalkan memang dia lupa niat Allah Akbar, ya aneh lupa niat apa ya, memang belum masuk dalam sholat ya, karena kan
sholat itu dimulai dengan takbir yang dibarengin dengan niat. Jadi ada orang Allah, tapi jangan was-was. Ya jangan was-was. Nah, yang wajib dihadirin ketika takbir bukan semuanya, bukan semua niat. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman kepanjangan. Kalau yang wajib 3 aja. Ya. Usolli fardhu, sebutin nama salatnya. 3 aja udah nih. Kecuali kalau imaman sama makmuman ditambahin dah 1. Jadi 4. Sholli fardhu subhi misalkan makmuman, udah sholli fardhu subhi makmuman. Allah, bayangin kalimat 4 tadi tuh Allahu akbar, kan sebentar. Tapi kalau bayangin sholli fardhu subhi rakaat, Allah, panjang ya. Kalau ingat, kalau buyar lagi nggak jadi lagi takbir ya. Jadi yang wajib itu cuma 3, usolli fardhu sama sebutin salatnya. Kalau sunnah cuma 2, usolli duha, lafaz usolli sama sebutin salatnya. Usolli duha, usolli tahajud, ya. Kalau yang wajib 3. Atau juga misalkan nggak hafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ini niat sholat subuh jadi makmum, nggak apa-apa ya. Nah, itu yang dilafadzin wa talaffudzu biha sunnah. Niat kita sebelum sholat, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala, itu sunnah. Pas lagi takbir hadirin, hati kita hadir. Allah, hadir nih, Anda lagi sholat subuh, Anda lagi sholat ya. Jangan dibikin susah, jangan. Ntar akhirnya kayak tadi tuh, kalau dia was-was, Allah gangguin yang lainnya, nggak kelar-kelar ya Allah. Ya, yang lain jadi ganggu, gede lagi Allah, nggak kelar-kelar. Yang tadinya udah gara-gara dia batal lagi ntar. Ya, nah jadi kalau belum masuk sholat memang belum yakin dia, memang belum apa-apa jadi gitu ya. Cuman jangan was-was ya, jangan berulang-ulang jadi harus siap. Makanya tadi sebelumnya tuh dilafatin dulu tuh biar gampang gitu ya. Nah, ada lagi? Ayo, ada yang mau tanya lagi? Ada bang, bukan terakhir bang, udah duluan aja. Ada 2 perkara nih. Iya, 2 perkara. Quran itu kan ada alat sekarang zaman canggih. Di HP, apakah itu malaikat bisa atau enggak, atau punya alat enggak? Yang mau punya Al-Quran secara ada tulisan, Al-Quran ada di HP, gimana? Di HP dong sekarang zaman canggih. Di jalan-jalan juga. Yang kedua, satu, yang kedua apa? Satu doang. Malaikat itu merhatikan kok enggak kan apa itu? Iya. Satu doang berarti. Satu doang. Tadi ada 2 katanya. Iya, 2 itu Al-Quran sama malaikat. Iya, Al-Quran itu. Al-Quran. Iya. Dia dipegang. Yang lain pakai HP. Itu KRW. Al-Quran. Malaikat itu nyata di situ atau enggak? Benar, Al-Quran bayarnya bedanya. Apa KRW yang pakai Quran, saya pakai HP. Bang Bulinya punya HP katanya. Apa dia pakai ya? Jadi malaikat bukan nggak terpengaruh sama teknologi. Malaikat mau dia nggak pakai HP, mau dia pakai HP nggak ngaruh ya. Emang nggak kelihatan lagi ya, dibacanya tetap dicatat sama malaikat. Ini yang kelihatannya ya udah pasti catat. Apalagi ada orang yang hafal Quran nggak pakai Quran, nggak pakai HP dia. Iya. Nah, artinya malaikat tuh udah canggih dah, nggak kayak secanggih-canggihnya ilmu kita, kalah canggih sama ilmunya malaikat dah. Jadi mau gimana aja kita baca, gimana aja kita ibadah, kecatat sama malaikat. Iya.
Nah, jadi mau pakai Al-Quran ini sama, pakai Al-Quran di HP juga sama aja. Yang penting baca Al-Quran. Ya, cuma nanti adab-adabnya ada. Bukan berarti ana ada Al-Quran di HP nih, berarti ana nggak usah pakai wudu aja bacanya. Ya, tetap harus pakai wudu. Kalau pas lagi buka aplikasi Al-Quran itu harus ada wudu. Ya, jadi ketika dibuka aplikasi Al-Quran itu dihukumin Al-Quran HP-nya. Tapi ketika kita keluar dari aplikasi itu ya udah berubah jadi HP lagi. Beda sama mushaf yang ada. Kalau mushaf Al-Quran yang ada ini kita harus pegang. Pas megangnya itu juga harus pakai punya wudu. Jangan taruh di bawah. Ya, kadang ada orang baca Quran, itu Qurannya ada di bawah. Jangan, ada taruhin di atas. HP juga begitu. Jangan mentang-mentang pas lagi di HP taruhnya di bawah. Lagi buka Al-Quran taruhnya, jangan. Ya. Nah, jadi sama aja. Mushaf yang ada atau ada di HP, ketika kita buka HP itu, maka pas lagi dibuka Al-Quran, hukumnya tetap Al-Quran. Pahalanya dapat apa enggak? Dapat. Dua-duanya dapat. Ini baca Al-Quran yang sini dapat, dibaca yang di HP juga dapat. Pas lagi ke kamar mandi jangan dibuka. Kan ada berdebat. Oh, kamu lagi berdebat apa? Orang yang nggak bisa baca, tapi pahalanya dapat tahu enggak? Oh, ini yang kedua nih. Ini PW kalau baca di Al-Quran, kedengarannya waktu suaranya merdu, saya dengar. Katanya bukan Pak Hero yang baca. Cuman itu doang, dapat juga. Jadi Pak Hero pas baca Qurannya, suaranya bukan Pak Hero ini, cuma ngikut-ikutin doang dari HP. Apalagi atau dari ngantuk itu jadi mau kelihatan juga lagi. Dapat. Pahalanya. Apa? Dapat pahalanya. Juga ada. Apa? Selesai mengaji Al-Quran itu kuenya mesti keluar itu. Kue makan. Oh, kue. Yeah. Pahala dapat, kue dapat. Iya. Iya. Apa kan? Nanti surga kan? Iya. Ya udahlah, untuk orang lain. Aku bisa lah. Iya. Budi jauh-jauh belajar ngaji deketin RW. Nah, ada kuenya. Enggak mau telepon jam 12 terus. Itu kepikiran enggak ada. Curhat itu. Apa nih? Mungkin orang manggil tak. Wah, saya udah buat akhirnya ditaruh aja. Udah aku sama Pak Edi. Udah. Ada lagi yang lain? Jadi baca di mana aja saya dapat pahala ya. Ayo. Ini Ustaz dari nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang yang mati di laut, misalkan pesawat tuh terbang, meledak di atas, ada kan nggak ada mayat itu, hilang, nggak ditemuin. Ini kan yang ngerasain alam kubur itu gimana? Berkeping-keping jadi ya, nggak ngerasain alam kubur deh. Nggak dikuburin soalnya ya. Itu dia tuh apa namanya, logika ya. Jadi kalau kita pakai logika begitu. Jadi kalau kita pakai yang biasanya kan kita kuburin, ada orang, ada jasadnya, iya. Nah, kalau udah alam kubur itu bukan masuk logika, alamnya udah beda. Tadi kan katanya sama jasad dan ruh, gampang aja. Kita nggak ada, diadain sama Allah. Iya, nggak berarti harus masuk ke dalam kubur, nggak. Mau orang ntar meninggalnya di laut, mau orang ntar meninggalnya di udara lagi ngawang dia nih meninggal, dar aja, dibom misalkan, meninggal. Itu bagi Allah gampang aja. Ya, jadi alam dunia dikubur tuh pas kita lagi nguburin itu bukan, itu cuman apa namanya, kelihatan kita, alam dunia kita ya di situ kuburan. Tapi barzah, yang namanya alam kubur beda. Kayak rahim dah, ya.
Kita ada di dalam rahim, kan kelihatan sama kita tuh. Tapi nggak ngerasainnya, beda alam. Jadi bukan berarti orang yang meninggalnya berkeping-keping dia kagak ditanyain jasadnya, enggak. Tetap ya, terus disatuin lagi sama Allah, dibalikin lagi ruhnya, ya, tanyain juga. Iya. Nah, cuman nanti bedanya kalau dia meninggal mati syahid, nah itu dia baru nggak ada hisabnya, ada pertanyaan tapi digampangin, ya. Jadi nggak bisa pakai logika dah, ya. Gitu ya. Nah, ada lagi? Ayo. Ini saya mendengar membaca dan mendengar anjuran sholat hadiah tadi. Sholat hadiah. Oh, sholat hadiah. Untuk orang meninggal. Orang meninggal itu kan, ya katanya di malam pertama orang meninggal itu berat. Gimana Ustaz anjurannya gitu? Sholat hadiah ya. Sholat hadiah sih Anda belum pernah baca keterangannya ada di mana, cuman mungkin ada. Ya, soalnya Al-Fakir juga pernah dengar ada yang nganjurin begitu. Sholat hadiah kalau pas lagi habisnya. Oh iya, teman Anda pernah dengan keterangannya. Katanya orang yang nyampein ke Anda ada keterangannya ada, cuman Anda belum tahu dalam kitab apa ya. Itu ya. Kalau kita mau ngamalin ya nggak apa-apa, amalin aja selama itu ada. Kita dianjurin sama orang soleh, orang yang jelas, ya apa kita lakuin. Sholatnya kan sama, ya kan sama seperti sholat biasa kan. Cuman niatnya aja niat sholat hadiah buat si mayit itu. Sama niatnya buat ngedoain dong, buat ngedoain juga. Ya. Cuman Al-Fakir belum tahu data keterangannya ada di mana, kitabnya ada di mana. Allah alam. Tapi mau dilakukan nggak apa-apa, selama itu sholat sunnah, ya kan? Selama sholat sunnah nggak apa-apa, gitu. Ya. Coba kita cari tahu lagi keterangannya ada di mana. Pernah dengar juga, dengar keterangan seperti itu. Ada lagi? Udah ya? Nah, pas tadi 33. Oh, nanya lagi. Terakhir. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya gitu. Jadi kalau sholat tadi niatnya aja usolli sunatah taubat, ya. Niatnya seperti sholatnya seperti biasa. Kalau yang dinamain taubatan nasuha itu taubat yang benar-benar. Ya. Memang ya kita manusia. Ana udah taubat dah. Katanya ngelakuin lagi. Sama. Ya, kita semuanya ini sama. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Setiap bani Adam itu pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang bahkan dibilang sebaik-baik orang yang lakuin kesalahan dia mau bertobat. Memang nanti kalau kita bahas masalah syarat-syarat tobat ada, ya. Dia nggak ngulangin lagi, dia berjanji, ya, ketika itu juga dia. Tapi yang namanya manusia tadi kadang ngelakuin lagi. Dan jangan bosan buat bertobat. Makanya kan Rasulullah bilang, wallahi inilah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih kulla yawmin 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Kata Rasulullah, demi Allah setiap hari aku beristighfar dan bertobat. Apa Rasulullah punya dosa? Enggak. Ya, Rasulullah tiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah paling sedikit 70 kali. Berarti Rasulullah tiap hari ngelakuin dosa 70 kali? Enggak. Ya. Nah, ini dianjurin sama kita, bukan berarti aneh udah tobat nih. Udah tobat ini aneh, udah dah aneh enggak mau ibadah lagi. Yang penting aneh udah tobat. Enggak, tetap kita terus tobat. Walaupun nanti maksiat lagi, ya tobat lagi.
maksiat lagi, tobat lagi, terus gitu kita kuat-kuatan sama setan. Ya. Nah, buat masalah sholat taubat mau tiap malam nggak apa-apa ya. Habis tahajud taubat lagi, tahajud taubat lagi, karena aneh banyak dosa, bagus. Sholat taubat itu bagus. Cuman tadi yang dinamain taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Bedanya gitu doang. Nanti kalau tobat jangan tobat sambel, ya tobat sambel, pedes nih tapi lagi enak, pedes juga enak. Iya. Tapi kalau nasuha, nah maka ditambahin taubatan nasuha. Nasuha tuh bener-bener dia nggak mau tobat udah terus aja di istiqomah, nggak ngulangin lagi, itu baru taubatan nasuha. Beda gitu doang aja, ya Pak. Jadi sholat tahajud tambahin lagi sholat tobat, bagus, cakep banget udah. Ya, udah. Nah, ada lagi? Wah panjang, wah aja. Iya, sampai jam 7 kayaknya nih. Hah? Kodok sholat? Kodok terus? Dari Isya sampai subuh? Dari Isya sampai subuh? Bukan subuh sampai Isya pagi. Isya sampai subuh. Jadi kita isi waktu itu dengan kodok aja gitu. Kenapa? Jawabannya apa? Pertanyaannya boleh apa enggak gitu? Nah, boleh. Boleh banget. Kan boleh doang, boleh banget. Oh, aneh ngerasa sholat aneh bertahun-tahun nggak sholat misalkan dulu. Aneh sekarang mau taubatan nasuha, nyambung. Taubatan nasuha dari Isya sampai subuh aneh mau isi dengan sholat kodok aja, apa-apa. Jadi sholat kodok itu kita lakuin terus sampai kita yakin bahwa kita udah nggak ada sholat yang kita tinggal. Ya, kan ngitungnya ribet mungkin ya. Oh, ini dari umur 15 tahun sekarang udah umur 60 tahun. Hah, berapa tuh? 45 tahun. 45 kali 5 berapa tuh? Hitung sendiri dah tuh ya. 45 kali lah. Oh, nah iya 45 kali. Nah, jadi sholat kodok terus aja kita lakukan. Kapan waktu aja, nggak ada batas waktunya, nggak mau. Kan habis subuh nggak ada waktu buat sholat, boleh kalau sholat kodok. Habis asar kan nggak ada sholat, boleh kalau sholat kodok. Jadi nggak ada waktu yang diharamin, semuanya karena wajib. Iya, sama seperti kodok Ramadan. Kecuali pas lagi Idul Fitri sama Idul Adha sama hari tasyrik aja. Iya. Kalau hari-hari yang lain, katanya kalau Jumat doang makruh, kalau kodok nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kalau kodok wajib, kapan waktu aja boleh. Dan kita sholat itu sampai kita yakin kalau kita udah nggak ada sholat yang kita tinggalin. Nah, jadi gitu. Berarti aneh nggak sholat sunnah, tetap sholat sunnah, nggak apa-apa. Habis sholat, sebelum sholat subuh, aneh sholat sunnah dulu, qobliyah subuh. Habis itu aneh kodok, apa-apa. Bukan berarti nggak boleh sholat sunnah, tetap sholat sunnah juga, seperti biasa aja, tapi ditambahin. Ya, kan sholat sunnah ntar juga buat nambel yang kosong-kosong. Ya, buat nambel yang kurang-kurang kan sama sholat sunnahnya. Nah, jadi kodok ada, sunnah juga dapat. Ya, nah gitu. Ada lagi? Udah selesai jam 6 tadi. Hah? 6 mulai. Kodok? Kodoknya tetap rokaatnya sama. Kalau maghrib ya 3. Zuhur dapat 4. Sama. Ya. Ada tetap sama, subuh tetap 2, maghrib 3, zuhur, asar, isya 4 tetap. Ya. Nah, ada lagi? Udah ada ya? Cukup ya? Jadi sholat yang nggak boleh buat subuh besok deh. Jamaah tuh namanya jamaah. Udah ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Kita baca Al-Fatihah dengan niat pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita niatkan juga mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhirat. Yang ketiga, kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Yang keempat, kita niatkan juga buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka, dan Allah memberikan kemenangan dengan secepat-cepatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama naslafuna salihun dzakiratul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa